Nafsu birahinya tak pernah terpuaskan. Inilah sosok Ratu Valeria Messalina yang tiduri 150 pria hingga nekat gelarkan maraton seks dengan seluruh pria di kota Romawi. Bagaimana kisah lengkapnya? Saksikan video ini sampai habis agar tidak sesat dan menyesatkan. Dalam sejarah Kekaisaran Romawi, sosok Ratu Valeria Messalina menyita perhatian. Bagaimana tidak, Ratu Valeria Messalina dikenal sebagai pemimpin yang bengis karena melenyapkan saudara kandungnya sendiri. Selain itu, Ratu Valeria Messalina juga nekat tantang pekerja seks Romawi untuk berhubungan dengan banyak pria lantaran nafsu birahinya yang tak tertandingi. Messalina menjadi ratu setelah menikah dengan Kaisar Romawi Claudius. Di masa ia menjadi ratu inilah, berbagai perbuatan asusila ia lakoni dalam perlindungan kekaisaran. Sang ratu bahkan pernah mengadakan kontes dengan seorang pekerja seks terkenal di Romawi saat itu untuk berhubungan dengan sebanyak mungkin pria dalam satu malam. Ratu Messalina ditakdirkan memiliki kekayaan yang begitu banyak, sehingga ia bebas melakukan apapun pada masa itu. Ketimbang uangnya habis di meja judi atau berbelanja tas dan pakaian mewah, namun ia lebih memilih memuaskan hasratnya. Kehidupan Roma kuno, gambar Ratu Valeria Messalina adalah simbol kesombongan dan amoralitas. Selama berabad-abad, dia dianggap sebagai salah satu wanita paling terselubung dalam sejarah. Valeria Messalina lahir sekitar tahun 20 Masehi dari keluarga keturunan kerajaan. Menurut banyak dokumen, Valeria Messalina sudah terkenal sejak lahir sebagai bayi perempuan dengan kulit putih dan bibir merah. Karena itu, meski masih kecil, Valeria Messalina telah menjadi kebanggaan keluarga saat ia semakin cantik. Messalina cukup dimanjakan oleh orang tuanya. Pada usia 15 tahun, Messalina menikah dengan Kaisar Romawi Claudius, yang saat itu berusia 48 tahun. Dia adalah salah satu raja berbakat dan pembangun pekerjaan umum yang hebat saat itu. Messalina dikenal sepanjang sejarah sebagai wanita yang nakal, ambisius, dan pengontrol. Messalina disalahkan karena menggunakan pengaruhnya untuk melakukan penuntutan dalam jumlah besar, dan dia diyakini telah menggunakan kekuatannya untuk mencapai tujuan politik dan pribadi. Korban pertama dalam daftar adalah Appius Junius Silanus. Dia adalah komandan 3 legiun di Spanyol. Ketika itu dia diminta untuk kembali ke Roma dan menikahi ibu Messalina. Sumber sejarah mengatakan bahwa Messalina mengukir sejarah yang menarik dan mengklaim bahwa dia telah terlibat dalam pembunuhan Kaisar Claudius. Korban lain dari keganasan Ratu Messalina yang ambisius ini adalah komandan pengawal hakim dan Catonius Jutus. Keduanya merupakan para petinggi di Kekaisaran Romawi. Dia juga diyakini telah melakukan pembunuhan terhadap Julia Livilla, keponakan Claudius, dan Julia, cucu perempuan Tiberius. Pembunuhan tersebut dilakukan karena ia cemburu dikarenakan mereka memiliki paras lebih cantik dari dirinya. Tidak hanya itu, Marcus Vinicius, suami dari Julia Livilla juga diracun dikarenakan ia menolak Messalina sebagai kekasihnya. Adapun daftar pembunuhan dan kejahatan yang dilakukan oleh Messalina jauh lebih panjang. Sejak menduduki ratu selama 7 tahun, Valeria Messalina melahirkan 2 anak Claudius. Anak pertama adalah putri Claudia Octavia dan putra kedua Britannicus. Namun, menurut catatan sejarah, Messalina tidak setia kepada suaminya. Sejarawan kuno melaporkan bahwa dia pernah berselingkuh dengan 150 lelaki selama menjabat sebagai ratu. Messalina bahkan membangun rumah bordil paling elit di Romawi. Tanpa meminta terlalu banyak uang, setiap tamu yang menginap dengan Messalina hanya perlu menyisakan 1 sen untuk membuktikan kemenangannya. Diketahui bahwa sebagian besar pangeran telah meniduri sang ratu. Messalina bahkan menjadikan dirinya prostitusi di rumah pelacuran populer, dan juga di tempat lainnya di Romawi. Yang paling terkenal dari semua pemuasan hasrat yang tak pernah terpuaskan dari Ratu Romawi yang paling bernafsu adalah tantangan Messalina kepada seorang gadis bernama Scilla. Scilla adalah pekerja seks Romawi yang terkenal dengan jumlah tamu yang luar biasa. Dia bisa ladeni puluhan pria dalam semalam. Scilla juga terkenal akan keterampilan bercinta yang sangat baik. Tantangan yang diajukan oleh Ratu Romawi adalah untuk melihat siapa yang akan menjadi pemenang dan layak mendapatkan gelar Ratu Seks Romawi. Antara dia dan Scilla, wanita yang paling lama bertahan dan kuat menghadapi pria di atas ranjang, maka dia berhak mendapatkan gelar tersebut.
Akhirnya kontes bakat yang aneh ini pun berlangsung. Keperkasaan sang ratu sepanjang malam telah diuji oleh beberapa pria terbaik Mesir saat itu. Hal yang mengejutkan terjadi ketika pagi menjelang, Scylla harus menyerah karena kelelahan. Ratu Messalina terus bertempur dengan pria-pria Romawi yang menunggu gilirannya. Bahkan saking banyaknya yang antri berhubungan dengan sang ratu, ia harus melanjutkan kontes gila ini hingga keesokan harinya. Kematian yang memalukan tak berhenti sampai di situ. Setelah kontes berakhir dan Ratu Messalina memenangkan kontes bercocok tanam saat itu, kemudian ia memaksa salah seorang pengawal kekaisaran Romawi yang bernama Silius. Kala itu, ia dimintai untuk menceraikan istrinya agar bisa berhubungan sepuasnya dengan Silius yang merupakan selingkuhan sang ratu. Akhirnya Silius menuruti keinginan ratu, dan ketika kaisar sedang dalam perjalanan ke Ostia, mereka mengadakan upacara pernikahan secara diam-diam. Kemudian, hal buruk pun terjadi. Salah seorang anggota istana Claudius membeberkan berita pernikahan itu. Meski belum bisa menerima kenyataan tersebut, namun pada akhirnya Kaisar Claudius harus menghadapi pengkhianatan ini dan juga berita buruk lainnya. Yang mana, ratu tercinta ingin membunuhnya agar kekasih barunya bisa naik takhta untuk memimpin Romawi. Claudius sang kaisar juga tidak tahan lagi terhadap penghinaan terang-terangan dari Messalina dan orang kepercayaannya, Silius. Akhirnya, Silius ditangkap dan dijatuhi hukuman mati atas perselingkuhan tersebut. Ratu Messalina pun dipanggil untuk menghadap kaisar. Ia dimintai untuk menjelaskan dosa-dosanya. Saat itu sang ratu mulai panik dan menyesal. Messalina tidak punya cukup alasan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Sang ratu bersembunyi di Taman Lucullus. Di sana ia meratapi nasibnya dan merenungkan atas perbuatan yang pernah ia lakukan terhadap sang suami. Hingga akhirnya, Ratu Messalina melakukan harakiri, yaitu percobaan bunuh diri. Kejadian bunuh diri itu pun sudah ia lakukan 2 kali, tapi keduanya gagal. Hingga tiba pada hari ajalnya. Ketika ada seorang uskup yang sedang mencarinya di taman, ia pun melihat sang ratu di sana sedang putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Lalu uskup itu pun menghunus pedangnya untuk menikam ratu. Dan disinilah Ratu Messalina menghembuskan nafas terakhirnya.